Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan datang dari Refli Harun, salah satu ketua tim penasihat hukum dari teroris Tiva Roy Rismond atau tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, yang dimana Bung Refli ini mengungkapkan fakta yang mungkin selama ini disembunyikan oleh gerombolan pembenci, salah satunya Ahmad Kozinudin, yang saat itu ditanyai di TV apakah Ahmad Kozinudin masih menjadi kuasa hukum Roy Suryo CS. Dia bilang masih, tidak ada yang terpecah, kami masih komplit, kami masih solid. Ternyata mereka tercerai-berai, teman-teman. Ada perpecahan di antara tersangka klaster pertama dan tersangka klaster kedua. Sedangkan tersangka klaster kedua yang diisi oleh Roy Suryo Rismond Tiva sempat terpecah-pecah juga. Karena mungkin mereka tidak ingin menjadi klien dari Kozinudin. Karena kan Kozinudin ini awalnya menyalurkan diri untuk menjadi kuasa hukum mereka. Waduh, tapi ujung-ujungnya ditendang, teman-teman. Karena mungkin dianggap tidak kompeten gitu ya kan. Aduh, Bung Refli ini membongkar hal yang mengejutkan nih. Nanti kita simak videonya. Dan saya juga punya tayangan di mana Kurnia, Tri Royani, dan juga Rizal Fadilah kembali menyebarkan omon-omon mereka yang konon kabarnya sih mereka semakin yakin, semakin percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu tidak benar, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi kok minta penyidikan dihentikan? Nah, disinilah kuasa hukum Pak Jokowi, Bapak Yakub Hasibuan, membungkam omon-omon mereka, teman-teman. Nah, terakhir, kita juga akan menyaksikan beberapa tayangan mengenai update terbaru kasus ijazah Pak Jokowi dan juga gelar perkara khusus. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini tim namanya Bala RRT, yaitu RRT. Barisan Pembela Roy Rismond dan Tiva atau Dr. Tiva. Karena memang kuasa yang diberikan kami Bala RRT itu hanya kepada 3 orang saja, ya. Dari 3 orang, bukan kepada 3 orang. Dari 3 orang saja, yaitu prinsipal yang merupakan klaster kedua yang akan masuk sesungguhnya pada pukul 14.00. Tetapi karena klaster pertama belum selesai, maka kita bisa gunakan kesempatan ini untuk melakukan press conference. Jadi mereka ini datang menghormati undangan dari Polda Metro Jaya. Karena de facto yang menyampaikan permohonan itu ada 2 tim Egy Sujana, penasihat hukumnya, dan kemudian tim TAKA, tim advokasi, anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis. Kozinudin di situ. Pada waktu itu Rismond Sianipar masih menjadi bagian dari tim itu. Tetapi dalam perjalanannya ternyata ketiganya ingin bersatu kembali. Dr. Tiva yang sebelumnya memang sudah tidak masuk tim itu kira-kira 5-6 bulan yang lalu, kemudian bersatu kembali dan kemudian membentuk tim baru yang namanya Bela RRT. Bagaimana dengan tim yang lama? Tim yang lama tetap bekerja rupanya sesuai dengan mandatnya. Ya kan? Makanya kan tadi Roy Suryo tetap tidak gampang juga untuk membagi dirinya kan, karena separuh di tim ini, separuh lainnya di tim yang lain. Tetapi yang ingin kami pastikan adalah kita bersinergi. Kepentingan kita adalah bagaimana bekerja untuk kepentingan prinsipal. Kalau mengenai ijazah yang dipertontonkan kepada kami, saya tidak mempunyai perasaan apa-apa karena terus terang saja itulah yang saya lihat selama ini begitu, ya. The one who really like him, ya, foto yang tidak sama seperti beliau, ya. Dan kebetulan ada 2 yang diperlihatkan, yaitu yang S1 serta SMA, dan ini totally different, ya. Itu menurut saya, ya. Nah, kemudian yang ketiganya barulah dimintakan tentang dokumen inti. Bagaimana ada pencemaran, bagaimana ada fitnah gitu. Kalau tidak ada dokumen yang memang dikualifikasi asli. Tapi ternyata tadi ditunjukkan belum sampai pada kualifikasi asli atau palsunya. Serius kau? Jadi sebenarnya kalau kita masih beranggapan ada itu dokumen kan? palsu, itu sah-sah ada saja. embosnya kan? Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan? Mereka katakan, loh kok UGM diam? Berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan? Harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan, itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin
mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarga. Mereka sendiri benar-benar terperangah, anggap begitu ya. Tidak menyangka, wah mereka benar-benar hasilnya. Apakah ya akan membuat penyidik ya segera menetapkan mereka sebagai tahanan ya untuk kemudian ya segera menuju ke P21 habis itu penuntutan dan persidangan. Betul. Oke. Jadi begini, begitu memang itu sudah diperlihatkan bahwa apa yang dituduhkan itu nggak benar, artinya pencemaran nama baik, fitnah ya, terus juga mungkin mengedit ijazah. Terbukti dong? Terbukti. Kalau terbukti, apakah terus kemudian ini menjadi berhenti? Tidak boleh. Tadi saya sudah katakan, ya, ranahnya ini bukan di tingkat penyidikan lagi. Udah menetapkan status orang menjadi tersangka. Artinya itu tahapannya udah 3 tahap tuh, ya. Penyidikan, ya kan? Terus menetapkan tersangka, ini udah 3 tahap, nggak bisa lagi. Karena kewenangan untuk menyatakan bahwa perkara ini bukan perkara pidana dan lain sebagainya. 1, di media peradilan. 2, putusan hakim. Kalau ini tidak dijalankan nggak bisa. Penyidik bisa melakukan itu nggak bisa. Gitu. Sekalipun ada kekuatan apapun nggak boleh. Mungkin sarannya kalau ada kekuatan nih kita bicara tentang power. Karena kita kan menduga nih. Roy Suryo nggak mungkin sendirian sama Rismond dan Tifa kan. Atau dengan yang 5 orang ini. Pasti ada bohir berkaitan uang. Bohir berkaitan dengan power gitu kan. Nggak bisa itu dilakukan. Karena kalau itu dilakukan heboh. Kalau itu dilakukan rame. Sekarang kita tahu nih, Polri ini kan lagi reformasi, ya kan? Bagaimana citranya kalau ini terjadi kan nggak mungkin juga. Jadi ini tetap harus berproses. Kalau ini memang sudah diperlihatkan dan tadi sudah jelas mereka sudah melihat persoalan itu, suka dan tidak suka, perkara ini harus naik ke tahap penuntutan, ya, persidangan, vonis itu yang harus terjadi. Ijazah Pak Jokowi akhirnya ditunjukkan kepada Roy Suryo CS. Sebelum ijazah Pak Jokowi ini ditunjukkan kepada mereka selalu mengatakan, tunjukkan aja kalau punya ijazah asli, maka perkaranya akan selesai dan mereka akan minta maaf. Tapi setelah ijazah Pak Jokowi ditunjukkan langsung kepada mereka, ini yang terjadi. Watermark, iya tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada. Tapi ada kan watermarknya. Ijazah UGM. Ngeles lagi kau. Diberitahu ijazah aslinya, saya akan pertanyakan, apakah itu foto Jokowi? Apakah itu bibir Jokowi? Apa itu kuping Jokowi? Nah, dari situ sampai ketawa ya kan? kita tidak akan diam. Belum selesai urusan. Awas truk. Urusan kita adalah Awas Pak Tua. mendesak agar Awas Pak Tua. pemalsu ijazah dihukum. Tapi emang biasanya orang-orang begini panjang umur sih teman-teman. Sampai kayak Amin Rais ya kan. Itu tadi tanggapan mereka setelah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Jadi yang mereka cari ini bukan kebenaran tapi kesalahan. Dan mereka ini kan mengatasnamakan dirinya sebagai tim pembela ulama. Padahal agama Islam, Nabi sendiri tidak mengajarkan umatnya untuk mencari kesalahan orang lain. Bukan cuma agama Islam, agama yang lain pun sama. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan umatnya untuk mencari kesalahan orang lain. Dan kalau memang Roy Suryo CS ini mencari kebenaran, pernyataan dari UGM yang menyatakan Pak Jokowi adalah lulusan dari UGM dan ijazah Pak Jokowi dikeluarkan oleh UGM, itu sudah cukup. Tapi yang mereka carikan kesalahan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Memang disepakati ya, karena ada permintaan dari Ombudsman untuk diperlihatkan kepada peserta yang ada di gelar perkara khusus. Tapi saya perlu sampaikan, hari ini setelah ya pihak terlapor ya atau dalam hal ini pelapor Dumas melihat, menyaksikan, tidak ada kata-kata lagi. Tidak ada kata-kata lagi. Bahkan Ibu Elida Neti hampir mau menangis. Bahkan Ibu Elida Neti, pengacara dari Bang Egy, hampir menangis dengan penyampaian bahasanya itu. Tapi nggak perlu saya sampaikan di sini karena itu sifatnya personal. Ya. Nggak tahu dia ya gaya-gayanya itu seperti apa gitu loh. Jadi saya melihat ini ada suatu keanehan kepada mereka ini. Kemarin-kemarin teriak-teriak berdasar itu untuk mempengaruhi publik dengan narasi-narasi busuk mereka gitu kan, bahwa Pak Jokowi ijazahnya tidak punya karena tidak mau menunjukkan. Ketika ditunjukkan di situ dia langsung, saya lihat di suasana di situ terdiam semua. Terdiam. Ya. Kornea. Semua terdiam semua. Kita ketawa-ketawa. Cuman nggak nangis aja. Nggak nangis. Tapi pas ketika ketemu dengan wartawan berbeda. Iya.
plot twistnya jago, udah audiens semua dirubah-rubah sama saya bilang. Dirubah-rubah ya kan. Iya, luar biasa, luar biasa. Tiap pemohon gelar perkara, baik itu pelapor maupun terlapor, baik itu sudah statusnya tersangka dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk meminta gelar perkara khusus, karena dia tidak sependapat tentang apa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksa sesuai dengan fakta yang dia rasakan. Namun kan dia kan berfungsi sebagai pelapor yang meminta gelar khusus, tapi tidak punya kewenangan untuk menguliti pokok permasalahan itu. Silakan saja dipaparkan apa yang kau ketahui, apa yang kau rasakan, apa yang kau alami tentang pokok permasalahan dan bukti-bukti yang kau miliki. Nanti tentu dari pihak pelapor akan mengcounter. Dan ingat baik-baik, Bung Pitra, mereka walaupun mengatakan dia ahli dan lain sebagainya, pada posisi itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Terlapor. Gimana mau dia memberikan suatu ahliannya? Pasti itu berat sebelah. Dan nggak objektif dong tentunya. Pasti absurd. Nanti akan ada ahli yang independen yang disiapkan oleh pihak Biro Sidik. Jadi nggak suka-suka saja, silakan saja mau meminta gelar khusus. Tapi tidak mengurangi arfiah yang sudah terjadi di dalam penyidik menggali pokok permasalahannya dan sudah menentukan kalian sebagai tersangka. Nah, silakan saja, mungkin nanti dalam gelar perkara ini makin memperkuat posisi itu, wah memang betul kalian pelakunya. Wah, memperkuat posisi mereka sebagai tersangka. Dan sepertinya sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan, teman-teman. Ke kejaksaan dulu kali ya, terus ke pengadilan biar cepat-cepat nih di sidang. Sudah banyak yang nanya di kolom komentar, "Bang, kapan disidang? Bang, kapan disidang?" Sabar, kita tunggu lagi. Karena tersangka klaster pertama ini belum diperiksa-periksa, teman-teman. Kabarnya sih minggu ini. Apakah Jumat ini diperiksa ataukah Kamis atau kapan ya, kita tunggu informasi dari Polda ya. Tapi ya banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa sebentar lagi ini akan dilimpahkan ke kejaksaan dan akan disidang, teman-teman. Jadi jangan kalian lari dari kenyataan itu. Murni soal hukum, murni soal keinginan dari masyarakat publik seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo CS, atau ini sebenarnya alat politik saja sih menurut Anda? Ya, kalau dengan kasat mata pun kan terlihat ya, pasti ada irisan politik ya. Karena kasus ijazah yang berlarut-larut ya, sudah 8 bulan lebih bahkan kalau untuk yang Rosuryo dan kawan-kawan ini pasti terlihat sekali orkestrasi politik, bahwa banyak juga memang orang ikut main dalam genderangnya persoalan tudingan ijazah palsu. Berkali-kali juga kita sampaikan bahwa ini pasti ada irisan juga dengan orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi juga sudah sampaikan kemarin bahwa ada orang besar di balik soal tudingan ijazah palsu ini. Kan kita tahu bahwa dalam kontestasi 2024 pasti tidak lepas dari soal itu. Bahwa banyak orang kecewa, Pak Jokowi akhirnya mengalihkan dukungannya kepada Pak Prabowo, dan di situ ada anaknya yang menjadi wakil presiden, tentu bisa membuat orang menjadi kecewa dan sakit hati. Dan upaya-upaya apapun untuk mendowngrade, mendegradasi popularitas, elektabilitas Pak Jokowi ataupun Mas Gibran dan lain sebagainya pasti dilakukan, yang itu ujung-ujungnya pasti kepentingan politik kekuasaan. Dan kalau memang itu dibantah boleh juga, tapi bahwa kita juga berpikir ke arah sana kan juga sah-sah saja ya. Apalagi dari kubunya Rosuryo dan kawan-kawan itu terlihat memang itu berupaya untuk mempertahankan energi yang panjang ini agar punya banyak waktu juga untuk menggerus popularitas dan lain sebagainya Pak Jokowi, nama baik Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini sudah on the track ya dari segi hukum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan memang jiwa besar juga Roy Suryo dan kawan-kawan ketika nanti memang dalam proses peradilan sudah ditentukan siapa yang bersalah dan hukumannya seperti apa. Jangan juga akhirnya memperpanjang narasi-narasi lain yang menurut saya itu tidak menguntungkan bagi publik sendiri gitu loh. Bang Jamin, jika Mas Mardi. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan kalau kita lihat tadi ya, Bang Empel kayaknya tegang kali ya tampil di TV ya setelah melihat ijazah Pak Jokowi yang asli gitu ya kan. Ada watermarknya ternyata, ada embossnya ternyata. Waduh, yang dimana dua itu yang selalu di framing oleh Roy Suryo di berbagai tayangan televisi, di berbagai tayangan YouTube. Selalu disebutkan mana embossnya, nggak ada embossnya, mana watermarknya. Ijazah asli itu ada watermarknya, ijazah asli itu ada embossnya, ini nggak ada. Tapi ketika dia lihat di Polda Metro, waduh, rupanya mungkin dalam hati kecilnya mengatakan, aduh, mati ya gue kan, bentar lagi di penjara ini. Aduh, gimana anak istri ya kan? Roy Suryo nggak ada anak ya? Rismon ada anak nggak ya?
waduh gimana keluargaku ya kan? Aduh, hidup lagi di penjara, umur sudah 40, udah 50. Waduh, apakah aku akan membusuk di dalam penjara? Waduh. Apakah itu yang terbesit dalam hati-hati mereka, teman-teman? Ya? Setelah melihat ijazah Pak Jokowi. Walaupun ya kemarin kita dengarkan dia ngeles, dia mendapatkan bukti-bukti baru katanya kalau itu diragukan. Roy Suryo langsung mengaku peneliti atau ahli fotografi lagi ya kan. Memang Roy Suryo ini ahli segalanya, teman-teman. Dia tuh ahli segalanya yang bisa meneliti segala hal. Jadi ya wajar. Jadi Anda kalau butuh peneliti yang memang multi talent, multifungsi, ya kan, multi ahli, nah itu Roy Suryo orang yang paling tepat. Tapi saya tertarik tadi dengan penyampaian atau informasi yang diberikan oleh Refli Harun, yang katanya dulu Rismon, Roy Suryo, Tifa berada dalam satu tim TAKA, tim advokasi pembela ulama apa gitu, TAKA gitu ya kan. Rupanya lambat laun Tifa angkat kaki dari tim TAKA. Ya, tim TAKA ini ketuanya kalau nggak salah Kozinudin, teman-teman ya. Ya mungkin Tifa menganggap Kozinudin tidak kompeten ya kan. Kozinudin tidak benar-benar menjadi ahli hukum yang bisa diajak diskusi. Kozinudin hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan kemarin Tifa mengatakan Kozinudin hanya cari panggung ya kan, dengan meminta gelar perkara khusus. Karena kan yang minta gelar perkara khusus ternyata dari tim TAKA ini, yakni Kozinudin, bersama dengan tim kuasa hukum dari Egy Sujana. Dan kita lihat setelah berbulan-bulan Rismon juga keluar dari tim TAKA, meninggalkan Kozinudin. Dia tidak mau lagi atau menjadi klien dari Kozinudin. Ya mungkin dipikirnya Kozinudin ini memang juga tidak kompeten ya kan, selalu membuat, kalau kata Refli Harun, selalu membuat statement suka-suka dia tanpa melakukan diskusi ataupun meminta persetujuan dari kliennya. Makanya itu dia dipecat. Orang-orang keluar dari tim TAKA ini. Mungkin sisa Roy Suryo yang bertahan, teman-teman. Dan kemudian mereka bergabung lagi, teroris ini mengangkat Refli Harun, mengangkat Dr. Taufik, mengangkat siapa lagi satu tuh sebagai ketua timnya penasihat hukum yang membawahi beberapa anggota. Jadi mereka tidak satu gerbong lagi nih sama tim TAKA. Jadi ya memang perpecahan demi perpecahan di antara gerombolan pembenci itu nyata adanya, teman-teman. Nah, selama ini kan selalu disembunyikan oleh Kozinudin, bahwa ya itu isu termul aja tuh. Rupanya isu termulnya Refli Harun ya kan. Apakah Refli Harun termul juga? Aduh, Kozinudin. Kau tidak bisa lagi menutup perpecahan demi perpecahan yang terjadi di antara gerombolan pembenci ini. Karena kau itu, Kozinudin, tidak dipercaya sama sekali oleh Tifa dan Rismon. Kau hanya menyesatkan gitu sebagai kuasa hukum. Kau tidak benar-benar, ya mungkin Tifa dan Rismon ini melihat juga track recordnya kan Kozinudin. Mungkin dia nanya-nanya juga ke kuasa hukum lain. Gimana sih track recordnya Kozinudin? Bagus nggak dia jadi kuasa hukum? Datanglah orang itu, jangan. Kozinudin itu nggak pernah menang pengadilan. Atau Tifa dan Rismon suka nonton YouTube Nusantara. Karena kan kita selalu mengatakan bahwa Kozinudin tidak pernah menang pengadilan, Kozinudin selalu kalah, Kozinudin selalu memenjarakan kliennya. Nah mungkin Tifa dan Rismon nonton kita ya kan, nonton YouTube Nusantara, makanya mereka tercerahkan. Ya juga ya, ini YouTube Nusantara aja ngomong dia tidak pernah menyelamatkan kliennya, masa kita mau jadi klien dia ya kan? Nanti kita masuk penjara cuma-cuma. Nah mungkin seperti itu, teman-teman. Mungkin seperti itu obrolan-obrolan mereka ya kan. Tapi gimana menurut kalian tentang video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.